semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya berbagi tips dan cara memasak tumis daging kecap cabai hijau yang cepat empuk, hemat gas, dan bumbunya meresap. Sangat enak banget. Masaknya nggak pakai lama. Bumbu yang digunakan seperti biasa ya, yang simple-simple saja. Dan untuk cara memasaknya, tonton videonya, ikutin step by stepnya agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini daging sapi campur ada sedikit lemak-lemaknya ya teman-teman, bukan tipe yang daging semuanya bagus ya. Dan kebetulan ini ada stok kurang lebih 650-700 gram. Sudah saya iris tipis-tipis seperti ini, tapi tidak terlalu tipis banget ya. Dan untuk mengempukkan dagingnya, ini saya menggunakan soda kue kurang lebih 3/4 sendok teh, atau bisa juga menggunakan baking soda, sama saja ya, takarannya juga sama. Lalu diaduk atau dicampur sampai rata semua dagingnya ini kena soda kue, sambil agak diremet sedikit ya teman-teman biar bisa meresap. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu selama kurang lebih 20-30 menit. Boleh di suhu ruang, boleh di dalam kulkas ya. Sambil menunggu dagingnya siap, kita siapkan dulu untuk bumbu-bumbunya. Saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini saya menggunakan bumbunya sedikit saja ya teman-teman, tidak terlalu yang over bumbu ya. Dan gunakan bawang kating kalau teman-teman ada, kalau nggak ada bisa menggunakan bawang banci atau bawang biasa ya. Kemudian saya juga menggunakan 10 siung bawang merah. Ini bawang putih, bawang merah cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian ada 2 ruas jahe. Untuk jahe ini cukup diiris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya tuh sangat simple dan praktis banget ya. Nggak ada bumbu yang diulek-ulek ya. Kemudian ada cabai hijau. Ini saya menggunakan cabai hijau besar dan juga cabai hijau keriting. Ini kurang lebih 100 gram. Atau bisa lebih kalau teman-teman suka. Boleh juga kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit hijau. Nah, untuk masak daging kecap kali ini saya tidak menggunakan cabai rawit hijau ataupun cabai rawit merah karena saya bikin yang tidak pedas ya. Semua cabenya ini diiris serong aja seperti ini tipis-tipis, kemudian sisihkan. Biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 6 buah cabai merah keriting. Ini sama diiris serong-serong aja seperti ini. Kalau teman-teman tidak suka ada cabai merah keritingnya, ini bisa di skip ya, disesuaikan selera aja. Sisihkan. Sekarang kita akan lanjut untuk mencuci dagingnya. Ini daging sudah dimarinasi menggunakan soda kue atau baking soda kurang lebih 20-30 menit. Kemudian kita cuci dengan menggunakan air mengalir seperti ini ya. Dan kita cuci berkali-kali sampai soda kuenya itu hilang ya teman-teman. Nah, proses mencuci ini sangat penting sekali, jangan di skip-skip. Karena proses mencuci daging ini sangat mempengaruhi rasa dagingnya nanti ya. Kalau nyucinya tidak bersih, nanti akan terasa ada soda kuenya seperti itu ya, rasanya kurang enak pastinya. Tapi kalau kita nyucinya sampai benar-benar bersih, itu dagingnya enak banget dan hasilnya empuk banget, pokoknya mantap. Nah, ini sudah dicuci sampai beberapa kali teman-teman, dan sekarang akan saya ganti menggunakan wadah yang ada lubang-lubangnya ya. Jadi nanti lebih mudah lagi airnya turun ke bawah. Karena ini tadi sudah di wadah yang air mengalir terus, sekarang ganti yang menggunakan wadah seperti ini. Oke, kita alirin airnya lagi dan kita ganti lagi airnya sampai berkali-kali sampai airnya bening ya teman-teman.
Kalau dirasa sudah benar-benar bersih, airnya juga sudah bening, bisa kita tiriskan. Ini kita tiriskan benar-benar sampai tiris. Kalau benar-benar sudah tiris seperti ini, bisa kita taruh ke dalam baskom atau mangkok, kemudian kita keringkan lagi dengan menggunakan tisu dapur ya teman-teman. Ini tisunya khusus ya, jadi tidak akan rontok ya. Bahan-bahan tisunya tidak akan gampang sobek ya teman-teman. Kemudian kita marinasi menggunakan kunyit bubuk, lada bubuk, kemudian sedikit garam, dan tambahkan juga kaldu jamur biar dagingnya terasa gurih. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil diremet-remet ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap ya. Setelah dicampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit ya. Nah, kalau sudah dimarinasi 10 menit, kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan daging yang sudah dimarinasi tadi. Kita masukkan semua saja, atau mau sedikit-sedikit juga boleh ya. Tapi kalau saya ini langsung saya masukkan semua, karena kita goreng nggak sampai kering ya teman-teman, cukup sampai empuk saja. Nah, ini diaduk-aduk. Dan gorengnya ini juga nggak lama teman-teman, hanya sebentar ya. Dan sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Dan proses ini sangat penting sekali ya, jangan sampai teman-teman skip ya. Nah, ini daging yang sudah mulai matang teman-teman, warnanya tetap seperti ini, tidak kecoklatan atau cenderung agak kering itu enggak ya. Ini dagingnya masih tetap basah tapi empuk banget. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan dulu, kurangin minyak, dan kita tumis bawang putih, bawang merah, serta jahe. Tumis sampai aromanya harum, agak berubah warna sedikit kekuningan ya. Nah, ini sudah berubah warna, aromanya juga sudah harum. Sekarang kita bisa masukkan daging sapinya yang sudah digoreng tadi ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang tambahkan daun jeruk, ini sudah saya sobek. Kemudian saya tambahkan juga pala, ini saya parut aja ya. Untuk pala ini secukupnya saja ya teman-teman. Kalau palanya kecil ya setengah atau mau satu juga boleh. Tapi kalau nggak suka terlalu berasa palanya, sedikit saja ya. Kemudian diaduk sampai rata. Oke, saya tambahkan air. Ini saya tambahkan setengah gelas air ya teman-teman, cukup setengah gelas aja. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian garam dan juga kaldu jamur, dan saya tambahkan juga kecap manis. Untuk kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini saya tambahkan kurang lebih 4-5 sendok. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi. Oke, aduk sampai rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masak dengan api yang ukuran sedang saja ya. Dan ini dimasak sampai kuahnya menyusut, bumbunya juga meresap ya. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, tambahkan cabai, kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental dan cabenya juga matang. Dan ini saya koreksi rasa dulu. Rasanya sudah mantap banget. Dan saya cek dagingnya. Teman-teman bisa lihat dagingnya masih utuh, tapi ini beneran sangat empuk banget, sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya. Dan ini sudah matang teman-teman. Sekarang saya matikan kompornya, pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, dan ini agak sedikit berminyak ya, karena tadi kan juga digoreng dagingnya, dan dagingnya ini juga ada lemaknya, jadi agak sedikit berminyak, tapi nggak terlalu berminyak banget. Itu yang bikin makin gurih ya teman-teman.
Oke teman-teman, tumis daging kecap cabai hijau sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini sangat enak banget ya, sangat cocok untuk menu harian, untuk buka puasa atau sahur, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, atau untuk acara spesial lainnya. Nah ini bisa banget, silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali, cara memasaknya sangat cepat, yang pasti hemat gas. Pada video kali ini saya memasak ayam goreng yang simpel, enak, dagingnya lembut, aromanya juga harum, rasanya gurih. Cara membuatnya juga sangat mudah banget, tanpa direbus terlebih dahulu ya, hanya dimarinasi langsung goreng. Pokoknya sangat simpel banget. Dan untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan sayap ayam, ini sebanyak 700 gram ya, kurang lebihnya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya sayap ayam ini akan saya potong menjadi dua bagian seperti ini. Dan bagian yang ujung kecil tidak saya pakai ya teman-teman, yang ini dibuang aja ya. Oke, lakukan sampai semua sayap ayamnya dipotong semua. Kalau sudah dipotong-potong semua, selanjutnya sayap ayamnya ini dikerat-kerat seperti ini teman-teman. Boleh satu sisi, boleh kedua sisinya ya. Dan kali ini saya mengeratnya hanya satu sisi saja. Nah ini bagian yang pentungannya juga sama teman-teman. Kalau sudah, bisa masukkan ke dalam wadah. Lalu marinasi dengan bawang putih bubuk. Boleh menggunakan bawang putih sekar ya, kemudian sedikit garam, kaldu jamur, lada bubuk, kemudian juga saya menggunakan paprika bubuk. Kalau suka pedas bisa diganti dengan cabai bubuk ya. Dan ini saya juga menggunakan saus tiram 1 sendok makan saja. Kemudian ada kecap asin, ini saya juga menggunakan 1 sendok makan. Kemudian ada tepung sagu ya teman-teman, ini untuk melengketkan bumbunya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Karena ini kurang basah, saya tambahin sedikit air ya. Mohon maaf banget tadi saat penambahan airnya tidak kerekot ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan ini dimarinasi minimal 30 menit. Masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, jangan di suhu ruang biasa. Ini lebih enak lagi kalau dimarinasi selama 2 jam, 3 jam atau semalaman ya. Ini akan meresap banget bumbunya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ayam yang sudah dimarinasi dan akan saya buka ya. Dan ini hasilnya teman-teman, ini sudah meresap bumbunya. Selanjutnya akan saya goreng ya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa dimasukkan ayamnya. Goreng menggunakan api ukuran sedang saja. Kalau sudah warnanya agak kemerahan seperti ini, bisa dibalik ya. Lalu digoreng lagi sampai warnanya benar-benar merah kecoklatan seperti ini. Nah ini sudah matang ya teman-teman kalau sudah seperti ini. Oke, sekarang kita angkat. Warnanya sangat cantik sekali. Dan ini bumbunya nempel ya kalau menggunakan tepung ya teman-teman. Kalau dimarinasi tanpa menggunakan tepung hasilnya berbeda. Oke, sekarang tiriskan dan lanjut kita goreng sisa ayamnya. Lakukan hal yang sama ya, goreng sampai semuanya matang merata. Dan inilah hasilnya, sebagian yang sudah matang ya. Ayam gorengnya sangat cantik sekali, warnanya merah kecoklatan seperti ini. Dan ini benar-benar aromanya juga sangat harum. Akan saya kasih tahu ke teman-teman ya, dalamnya itu benar-benar mateng, lembut banget dalamnya itu. Dan luarnya ini garing teman-teman, luarnya garing, dalamnya tuh lembut. Teman-teman bisa lihat tulangnya aja sampai lepas ya. Ini benar-benar sangat enak banget, cocok buat lauk
teman makan nasi putih, dan ini sangat disukai anak-anak teman-teman karena memang rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak asam-asam kambing yang enak. Kuahnya ini seger banget. Bumbunya juga simple, cukup diiris-iris saja ya, nggak perlu diulek, tapi rasanya sangat mantap. Oke teman-teman, ini saya lagi merebus tulangan kambing ya. Untuk bahan asam-asamnya ini saya menggunakan tulangan kambing, dan ini juga masih banyak daging yang nempel ya teman-teman, jadi ini nanti enak banget. Dan untuk merebusnya ini bisa menggunakan presto, bisa menggunakan rebusan biasa seperti ini ya. Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman, yang nanti kaldunya akan saya gunakan. Untuk rebusan yang pertama itu dibuang ya, untuk mengurangi bau perengusnya. Dan ini tadi sudah saya rebus menggunakan jahe, lengkuas, daun salam, dan sudah saya buang. Ini saya ganti dengan air yang bersih. Sekarang saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Selanjutnya ini saya siapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian juga bawang merah, ini saya menggunakan bawang merahnya agak lebih banyak dibanding bawang putihnya ya. Kemudian juga ada tomat, ini saya menggunakan tomat merah. Kalau teman-teman punya tomat hijau bisa ditambahkan tomat hijau, nanti rasanya akan lebih asam dan lebih segar ya. Kebetulan saya nggak punya ya. Untuk irisannya ini bebas ya, boleh memanjang, boleh seperti ini. Kemudian ini ada sekitar 2 cm lengkuas, ini saya geprek aja seperti ini. Kemudian jahe, ini ya sama ya, sekitar 2 cm lah. Ini digeprek aja, kalau mau lebih boleh ya. Kemudian juga ada serai, ini saya potong jadi 3, kemudian digeprek. Kalau mau dipanjangin kemudian ditali juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada cabai merah rawit ya. Ini ada yang saya potong sebagian, jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya karena cabenya ada yang dipotong. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, jahe, dan juga cabai. Ini direbus sampai cabenya matang. Kita tutup kembali. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini ditumis sampai layu, sampai aromanya keluar ya, dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya. Ini minyaknya nggak dipakai ya teman-teman, kita saring ya. Aduk dulu ya teman-teman. Dan saat memasukkan bumbunya ini dagingnya sudah empuk ya. Karena ini kuahnya kurang, saya tambahin lagi. Kemudian direbus kembali sampai mendidih. Dan ini kelewat ya teman-teman, daun salamnya belum saya masukkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya, bisa lebih dari 2 kalau mau asam. Bisa juga ditambahkan asam atau belimbing guluh ya kalau teman-teman suka. Saya hanya menggunakan tomat saja, saya nggak suka terlalu asam banget ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir bisa di skip ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan juga koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini saya tambahkan sedikit garam karena rasanya masih kurang asin. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terus dimasak ya.
Kalau sudah mendidih tanak seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng, bisa ditaburkan di atasnya. Oke, saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya sajikan. Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman. Benar-benar kuahnya tuh seger banget. Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam, gurih, pokoknya enak banget ya. Dinikmatin selagi hangat. Dimakan dengan nasi putih, rasanya udah sangat enak banget. Udah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Sama asam-asam kambing ini aja sudah sangat enak banget. Seger, gurih, sedikit pedas, dan juga ada rasa asamnya. Pada video kali ini saya membuat telur dadar spesial, gurih, tebal, dan sedikit pedas ya. Dan ini juga padat banget, enak banget, pas buat lauk dan juga menu sehari-hari. Untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, siapkan 4 batang daun bawang. Ini saya pakai ukuran sedang. Untuk daun bawangnya ini diiris kecil-kecil atau tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Nanti bisa dicacah halus atau mau dihaluskan juga boleh. Ini saya cincang aja seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau telurnya lebih pedas lagi, bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah. Oke, kalau sudah sisihkan, kemudian ada bawang merah. Ini saya gunakan agak banyak ya bawang merahnya. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah diiris tipis, bisa kita sisihkan. Kemudian 2 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis. Kemudian dicacah ya, atau dicincang seperti ini. Lalu sisihkan. Kemudian saya menggunakan kucai. Kalau teman-teman tidak ada kucai, bisa diganti dengan seledri. Ini saya iris kecil-kecil aja ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak ada seledri ataupun kucai, bisa di skip ya. Oke, sekarang kita siapkan mangkok. Saya menggunakan 2 butir telur bebek, biar tekstur telurnya nanti bisa kaku dan juga padat ya. Kemudian 3 butir telur ayam, kemudian tambahkan tepung beras 1 sendok makan, 2 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh ketumbar. Kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian kocok sampai tercampur rata. Ini dikocok lepas saja seperti ini. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan telur bebek, bisa telur ayam aja ya. Kemudian masukkan semua bahan. Kalau semua bahan sudah dimasukkan, ini bisa kita aduk lagi ya, kita kocok lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau mau koreksi rasa juga boleh ya, silahkan saja. Ini saya tambahkan putih telur ya, kurang lebih 1 butir karena saya masih punya stok putih telur sisa buat bikin cookies ya. Tapi ini tidak harus ya teman-teman. Kalau tidak pakai tambahan putih telur juga tidak apa-apa. Ini karena saya ada aja ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan menggorengnya. Ini saya menggunakan teflon. Saya sudah kasih minyak ya. Minyaknya ini nggak perlu banyak-banyak. Kemudian ratakan. Gunakan api yang paling kecil, kecil banget ya teman-teman. Kalau bawahnya sudah kaku, bisa kita balik. Nah, ini saya menggunakan 2 teflon yang ukurannya sebenarnya hampir sama ya, cuman bentuknya saja yang berbeda. Ini agak melebar, yang satunya modelnya tidak melebar ya.
Kalau teman-teman di rumah tidak ada teflon 2, bisa menggunakan tutup panci atau menggunakan piring ya, tapi jangan langsung dibalik seperti ini caranya ya. Atau bisa juga teman-teman membuat dadar telur seperti ini menggunakan wajan biasa ya. Di video saya yang dulu pernah saya buat itu menggunakan wajan biasa ya teman-teman, tidak menggunakan teflon seperti ini. Hasilnya juga sama ya, tebal juga. Nah, ini untuk telurnya sudah padat seperti ini berarti sudah matang dalamnya. Nah, sekarang bisa kita angkat telurnya, kita pindah ke telenan. Dan ini hasilnya ya, sekarang akan saya potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja. Kalau saya potong menjadi 6 bagian ya, itu sudah gede-gede ya. Oke, sekarang saya akan tata di piring seperti ini. Ini matangnya benar-benar merata ya, dan juga sangat tebal. Ini benar-benar rasanya tuh sangat enak, gurih, warnanya juga cantik sekali. Sangat cocok banget buat lauk sehari-hari, apapun sayurnya, lauknya telur dadar spesial ini sangat pas banget ya. Ini saya membuat kreasi masakan dari telur, cocok banget untuk menu irit di akhir bulan ya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya seperti biasa ya, yang simpel-simpel saja. Pertama, kita akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan air dan saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Tujuannya agar nanti telurnya itu mudah dikupas dan hasilnya bisa halus dan mulus ya. Oke, sekarang rebus sampai telurnya matang. Setelah telurnya matang, ini sudah saya rendam dengan air dingin. Sebelum dikupas, telurnya dipukul-pukul gitu kulitnya ya, biar pada retak, itu mempermudah kita mengupas kulitnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini benar-benar sangat mudah banget. Tidak ada yang nempel-nempel gitu ya teman-teman, ini sangat mudah ya. Dan hasilnya juga halus mulus seperti ini. Kita coba satu lagi ya. Kita lihat nih teman-teman, sangat mudah sekali bukan? Silahkan nanti dipraktekkan ya. Sekarang potong-potong telur yang sudah kita kupas tadi. Satu telur bisa dipotong menjadi 4 bagian atau 5 bagian. Kalau sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, karena daun bawangnya ukurannya besar ya, saya gunakan 1 batang saja. Ini diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau daun bawangnya kecil-kecil bisa menggunakan 2-3. Sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan kecombrang. Ini saya gunakan separuh saja ya teman-teman, karena ukurannya ini lumayan agak besar ya. Kemudian dipotong-potong. Untuk potongan kecombrangnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Aroma kecombrang tuh sangat khas banget ya, wangi, segar, dan rasanya juga ada sedikit rasa asam. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Untuk cabai ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, kecil-kecil bulat ya. Untuk jumlah cabai juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, disesuaikan saja tingkat kepedasannya. Dan ini saya juga menggunakan cabai rawit yang hijau. Ini sama, diiris kecil-kecil seperti ini. Jumlahnya bisa disesuaikan saja ya. Atau mau diganti dengan cabai rawit yang merah juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah diiris semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya gunakan agak banyak ya, ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar. Nah, yang ukuran kecil ini saya belah menjadi 2 aja seperti ini, atau mau diutuhkan juga boleh ya. Kemudian yang ukuran besar bisa dipotong agak tebal seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Ada bawang putih juga, ini saya menggunakan 5 siung saja ya. Ini diiris kecil-kecil atau boleh dicincang, dicop boleh, atau mau diiris tipis saja juga boleh.
tapi lebih enak dicincang kasar seperti ini teman-teman. Sekarang siapkan tepung terigu dan tepung maizena, perbandingannya 3:1, 3 tepung terigu, 1 tepung maizena, tambahkan sedikit garam dan juga sedikit kaldu jamur, kemudian tambahkan air secukupnya, diaduk sampai tercampur rata hingga menghasilkan kekentalan yang seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu kental ya, agak encer-encer saja. Adonan tepung ini untuk balutan telurnya teman-teman, bisa juga menggunakan putih telur ya, atau tidak dibalut dengan tepung juga bisa ya, silahkan saja. Kemudian masukkan telur yang sudah dibalutin tepung tadi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu goreng sampai warnanya agak kuning keemasan ya. Kalau telurnya dibalutin tepung, itu luarnya bisa agak crispy ya teman-teman. Oke, ini sudah matang, sekarang saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian ini minyaknya sudah saya kurangin ya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu, ditumis sampai layu dan aromanya harum. Ini minyak yang saya gunakan masih sama ya teman-teman, hanya saja saya kurangin aja minyaknya, jadi agak berbusa seperti ini. Ini sudah layu, kemudian masukkan cabai, tumis kembali sampai cabenya layu, kemudian tambahkan 1 bungkus terasi ya, atau kurang lebih ini setengah sendok teh ya terasinya. Ini saya gunakan terasi yang masih mentah ya teman-teman. Kemudian ditumis kembali, ditumis sampai terasinya aromanya keluar ya, harum banget. Kemudian masukkan kecombrang dan juga daun bawang, aduk sebentar. Aromanya harum sekali teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai kecombrangnya layu ya teman-teman. Kemudian masukkan telur, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, bolehlah kita matikan kompornya dan sekarang pindah ke piring saji. Warnanya cantik ya, warna-warni, dan aromanya ini juga sangat harum banget. Khas dari kecombrangnya itu benar-benar sangat wangi banget, dan ini benar-benar rasanya sangat enak banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya, tumis telur kecombrang. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dan sekarang saya akan langsung cicipi dengan menggunakan nasi putih yang masih anget. Tumis telurnya anget, nasinya anget, pokoknya enak banget ya. Saya akan coba ya. Saya kasih telur, kecombrang dan juga cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya tuh enak banget, pedes, gurih, seger rasa kecombrangnya. Cocok banget ini buat temen makan nasi putih anget-anget. Pada video kali ini saya memasak pesmol ikan nila yang enak, bumbunya sedap banget dan juga meresap ke dalam ikannya. Sangat cocok buat teman makan nasi hangat atau mau untuk jualan lauk mateng, ini juga sangat cocok banget ya. Untuk cara memasaknya silahkan tonton videonya dari awal sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan nila sebanyak 3 ekor, kurang lebih beratnya ini 750 gram. Sudah dicuci bersih, dibuang bagian insangnya dan juga bagian perutnya ini juga sudah dibuang, dan bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini nanti biar bumbunya bisa meresap ya. Oke, selanjutnya ikan nilanya ini akan saya beri perasan air jeruk nipis. Untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja ya teman-teman, karena setengah buah airnya juga sudah cukup banyak. Kalau teman-teman di rumah tidak ada air jeruk nipis, bisa diganti cuka atau air asam ya. Selanjutnya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya. Untuk garam saya pakai 1/4 sendok teh, kemudian sedikit lada bubuk ya, atau sejimpit saja ya untuk lada bubuknya. Ini untuk mengurangi bau amis pada ikannya ya. Selain jeruk nipis, lada itu juga
bisa untuk mengurangi aroma amis pada ikan ya. Kemudian diaduk-aduk atau dibalurin semuanya, seluruh badannya ikan ini, kemudian kita marinasi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Oke, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, kemudian taburi dengan tepung terigu atau tepung maizena juga boleh. Kalau sudah panas bisa kita masukkan ikannya. Ini ikannya digoreng terlebih dahulu ya. Ini setelah dimarinasi selama 10-15 menit ikannya digoreng. Untuk goreng ikan ini minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Ini kita goreng boleh sampai kering, boleh setengah matang, disesuaikan selera masing-masing saja. Bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Ini dempet-dempetan ya teman-teman. Tadi seharusnya saya gorengnya 2 kali nih ya. Oke, goreng sampai benar-benar berubah warna ya, setengah matang atau kering. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke, lanjut kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlah bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya, sama diiris kecil-kecil juga. Disisihkan. Kemudian juga ada kunyit. Ini kunyitnya saya pakai 1 cm. Ini kalau bisa dibakar dulu ya kunyitnya. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini sama diiris kecil-kecil. Selanjutnya ada kemiri. Ini saya menggunakan 4 butir. Kalau bisa disangrai dulu, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena nanti bumbunya juga ditumis sampai matang ya. Oke, selanjutnya kita akan haluskan menggunakan blender. Bisa ditambahkan dengan air atau minyak untuk membantu menghaluskan. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini ukurannya besar, saya pakai 1 saja. Diiris agak tebal ya, sekitar setengah senti. Bila teman-teman suka daun bawangnya bisa ditambahkan lagi ya, lebih dari 1 batang juga boleh. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 ruas, diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh. Kemudian ada lengkuas, ini 1 ruas juga ya, diiris tipis-tipis seperti ini atau digeprek. Kemudian ada 1 batang serai, ini ukurannya agak besar ya teman-teman. Ini saya potong menjadi 3 bagian aja seperti ini. Kemudian digeprek-geprek atau mau langsung digeprek, nggak usah dipotong, langsung ditali juga boleh. Siapkan penggorengan, kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk minyak ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman, biar nanti pesmolnya tidak terlalu berminyak. Tapi kalau teman-teman suka lebih berminyak, bisa ditambahkan minyaknya ya. Kemudian ditumis sampai berubah warna seperti ini. Kemudian masukkan serai, lengkuas dan juga jahe. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar matang dan aromanya harum. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita tambahkan air. Ini saya menggunakan 300 ml atau mau menggunakan 200 juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan cabai utuh, daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya disobek dulu biar aromanya lebih keluar ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan atau menggunakan santan segar juga boleh ya. Nanti kalau menggunakan santan segar berarti airnya tidak pakai ya teman-teman, langsung menggunakan santan segar saja. Dan santannya jangan terlalu kental ya biar tidak enek. Kemudian ini saya tambahkan garam, kaldu jamur atau mau diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan. Dan ini saya tambahkan gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya gula pasirnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih ya. Kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya. Kita masukkan semua dan kita masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman. Dan untuk ikannya ini tidak perlu dibalik ya, kita siram-siramkan aja seperti ini. Untuk tingkat kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, boleh nyemak-nyemak, boleh sedikit berkuah. Dan ini akan saya coba dulu, dan ini rasanya juga sudah pas ya. Selanjutnya akan saya masukkan irisan daun bawang.
Kalau kuahnya pengen yang rasanya segar, bisa ditambahkan tomat atau air asam ya teman-teman, tapi kali ini saya tidak pakai ya. Kalau teman-teman mau pakai silahkan ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar ya, masak sampai daun bawangnya layu. Untuk pesmol ikan nila kali ini saya memasaknya dengan sedikit berkuah ya, tidak nyemak-nyemak. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya nyemak-nyemak silahkan ya, disesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka sedikit ada kuahnya, jadi sedap banget. Oke, sekarang kita pindah ke piring saji ya. Kita akan sajikan, kita tata di atas piring seperti ini. Ini piring yang saya gunakan piring ukuran besar ya teman-teman, karena ikannya ada 3 ekor. Nah, ini ternyata ada ekornya yang putus teman-teman. Oke, selanjutnya kita siramkan kuahnya seperti ini. Ini benar-benar sedap banget kuahnya. Pedesnya juga tidak terlalu pedes ya teman-teman, karena cabai rawitnya saya utuhkan. Ini benar-benar sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Warnanya juga sangat cantik loh ini, dan rasanya itu benar-benar nendang banget bumbunya. Oke teman-teman, pesmol ikan nila sudah siap disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini benar-benar sangat enak banget. Untuk jualan lauk matang ini juga sangat cocok banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.